Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan juga kita akan memasuki tahun baru ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah setia untuk mendengarkan renungan sampai hari ini. Oke, dalam renungan hari ini saya akan beri judul Petunjuk Arah. Saya ambil cerita tentang Raja Yoas dan Nabi Elisa dari 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 19. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Sesudah itu berkatalah ia, "Ambillah anak-anak panah itu." Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Pukullah itu ke tanah." Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Nah, dari inti firman Tuhan tadi adalah pada saat itu Nabi Elisa sedang sakit dan hampir meninggal. Jadi Raja Yoas, Raja Israel pada saat itu, mengambil kesempatan untuk datang dan meminta tuntunan dari Nabi Elisa. Karena pada saat itu Israel diserang oleh banyak musuh. Lalu Elisa memerintahkan Raja Yoas untuk mengambil busur dan menembakkan panah ke jendela di sebelah timur. Itu menandakan panah kemenangan dari Tuhan terhadap Israel. Sesudah itu Elisa mengarahkan Raja Yoas untuk mengambil anak panah yang sudah ditembakkannya itu dan memukulnya ke tanah. Dari kejadian tersebut ada 3 hal yang bisa saya pelajari. Yang pertama, bukan Elisa yang melakukannya untuk Yoas, tapi dia mengarahkan Yoas. Nah, terkadang dalam hidup ini kita mengharapkan Tuhan untuk mengangkat setiap permasalahan kita atau mengharapkan Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Tapi terkadang jawaban dari Tuhan bukan untuk memberikan apa yang kita mau secara langsung, tapi mengarahkan kemana kita harus melangkah dan apa yang harus kita lakukan. Seringkali kita sedih kalau kita mengalami penolakan, tapi seringkali pintu yang tertutup adalah tuntunan Tuhan untuk membawa kita ke pintu yang lebih baik. Kadang kita juga sedih kalau kita nggak memiliki beberapa hal yang kita inginkan gitu. Tapi terkadang Tuhan sedang mendorong kita juga untuk membangun karakter-karakter yang penting, supaya waktu kita memiliki hal-hal itu, kita memiliki kemampuan untuk menjaga hal-hal tersebut. Contoh, kalau misalnya ada anak SMA nih, yang dijadikan misalnya jadi CEO atau direktur di sebuah perusahaan, apalagi perusahaan besar gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia bisa menjalankan bisnis dan pekerjaan dia dengan baik? Belum tentu kan, karena dia belum memiliki pengalaman dan skill yang dibutuhkan. Betul? Yang kedua, Elisa memberikan target yang spesifik. Nah, Raja Yoas diarahkan untuk menembak panah ke jendela timur.
Nah, dari sini kita bisa belajar untuk memiliki target yang spesifik dalam hidup kita. Kalau kita mau melakukan banyak hal yang berbeda-beda tanpa mengetahui prioritas kita, itu sama aja kita gampang untuk mati dan menghabiskan tenaga kita tanpa melihat hasil yang jelas. Jadi sangat penting untuk mengetahui prioritas saudara. Dengan mengetahui apa yang menjadi prioritas saudara, saudara jadi tahu apa dan kemana saudara harus menggunakan waktu dan tenaga saudara. Bukan berarti nggak boleh melakukan hal-hal yang lainnya saudara, tapi pastikan yang menjadi prioritas saudara itu sudah terurus dengan baik terlebih dahulu. Yang ketiga, jangan menyerah. Ketika Raja Yoas memukul anak panah ke tanah, dia berhenti setelah memukulnya 3 kali. Padahal Elisa bilang seharusnya dia memukulnya itu lebih daripada itu. Nah, dalam hidup ini kita pasti akan melewati masalah dan tantangan. Hidup ini nggak selalu mudah. Tapi yang kita pelajari dari cerita ini adalah untuk tidak menyerah. Walaupun tangan kita merasa capek, merasa lelah, walaupun tanah yang kita pukul terasa keras, walaupun saudara belum melihat tanda-tanda bahwa keadaan akan membaik, jangan menyerah. Kalau saudara masih belum melihat keadaan yang baik, bukan berarti cerita saudara belum selesai. Jadi jangan menyerah. Seharusnya tidak apa yang dilakukan tidak harus menjadi sempurna, tetapi saudara bisa melakukan sesuatu yang membuat passion saudara itu nggak gampang menyerah. Jalan terus lewati badai dan saudara akan melihat pelangi di sisi lain. Jadi yuk sama-sama kita bersyukur untuk setiap berkat Tuhan di tahun ini. Kita percaya apapun masalah atau tantangan yang saudara hadapi di tahun 2021, pasti Tuhan akan pakai untuk membawa kebaikan. Dan kita berdoa supaya di tahun 2022 akan menjadi tahun yang penuh dengan terobosan baru untuk saudara dan saya. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena kami meminta petunjuk kepadamu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan, apa yang harus kami pikirkan Tuhan, apa yang harus kami perbuat Tuhan, supaya kami tidak salah arah Tuhan, bahwa kami bisa menentukan prioritas kami Tuhan. Kami bisa melakukan banyak hal Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang terjadi di tahun 2021 Tuhan, supaya apa yang terjadi dalam 2021 kemarin Tuhan menjadi pelajaran bagi kami, menjadi tantangan bagi kami, dan supaya di tahun 2022 kami siap menghadapi apapun tantangan dan masalah yang akan kami hadapi di dalam dan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.